Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku? Anak-anakku kelas 4. Papa harap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik murid-muridku, sekarang kita telah masuk kepada pertemuan ke-6. Berarti kita sudah belajar selama 6 minggu. Nah, pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan lebih fokus menjawab soal. Soal-soal yang sudah kalian jawab kemarin, sekarang kita akan membahas bersama. Oke? Are you ready? Harap kalian bilang yes, of course. Oke, kita next. Tapi sebelum itu, bukunya silakan dibuka pada bagian soal. Oke. Silakan bukunya dibuka. Kita next. Baik murid-muridku. Buka yang bagian ini ya, penilaian akhir bab. Silakan, Pak kasih waktu, silakan kalian buka bukunya. Nah, sekarang kita akan membahas soal. Nah, tapi sebelumnya Pak pengen bilang. Nah, untuk yang kemarin mungkin Pak Wahab sudah mengkoreksi sebagian ya. Ada sebagian udah Pak Wahab koreksi. Nah, nanti yang udah Pohop koreksi, lihat lagi, mungkin ada yang salah, kalian benerin. Kalau yang benar, kalian centang ya. Centang di buku kalian ya. Kalau benar, kalau salah, dibenerin. Nah, yang belum, Pohop minta maaf, karena kemarin Pohop lagi banyak koreksian juga. Mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang belum sama sekali, Pohop minta maaf. Nah, dengan video ini, Pohop harap kita bisa mengkoreksi sama-sama. Oke? Semangat? Oke, kita lanjut ya. Nomor 1. Kita bahas soalnya bersama-sama. Seorang dokter sedang melakukan khitan. Khitan artinya sunat ya. Terhadap seorang anak laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah, hukum khitan atau sunat bagi seorang anak laki-laki. Berarti bukan anak perempuan, anak laki-laki. Hukumnya adalah titik, 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 titik. A. Wajib. B. Makruh. C. Haram. D. Sunnah. Oke, siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Pak Wahab kasih waktu. 1, 2, 3, dan 4. Mungkin Azima pengen angkat tangan? Silakan. Atau Afif mau angkat tangan? Maryam pengen angkat tangan? Atau Alia pengen angkat tangan? Silakan angkat tangannya. Nah, Pak Wahab nggak lihat. Udah, yang penting kalian udah angkat tangan. Pak Wahab harap kalian semangat ya. Jadi kita lihat. Papan tulis membuktikan. Jawaban nomor 1 adalah A. Wajib. Jadi, hukum khitan bagi seorang anak laki-laki adalah A. Wajib. Artinya, memang sangat diharuskan. Wajib, ini ya. Wajib. Memang sangat diharuskan. Kenapa? Karena dengan kita berkhitan, anak cowok, apalagi yang akan menjadi imam, akan terhindar dari najis dan kotoran yang akan menghalangi ibadah kita kepada Allah. Oke, kita ke nomor 2. Khitan merupakan sunnah Rasul. Artinya sunnah Rasul artinya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya memotong kulit pada titik-titik-titik kemaluan laki-laki yang disebut kulfa. Nah, kalian jawab yang titik-titik-titik ya. Pertanyaannya adalah, khitan merupakan sunnah Rasul, artinya memotong kulit pada apa? Di buku ada.
A. Belakang, B. Ujung, C. Samping, D. Tengah. Kita lihat. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah ujung. Kalian lihat ya. Bawah ini. Nah, kalian yang benar jawabannya silakan centang kayak gini ya di buku ya. Centang kayak gini. Bagi yang salah diperbaiki. Oke? Diganti dengan jawaban yang benar. Oke, kita next. Nomor 3. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dihitan oleh malaikat Jibril saat A. Menyampaikan wahyu. B. Membersihkan dada Nabi Muhammad SAW. C. Isra Miraj. D. Hijrah ke Madinah. Mana jawaban yang benar? Fatahila mau angkat tangan? Atau Rizky apa Malik? Oke, kalian semua angkat tangan. Terima kasih. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah B. Yaitu saat malaikat Jibril turun dan membersihkan dada Nabi menggunakan air yang berasal dari surga. Dan setelah itu dikatakan bahwa Rasulullah juga dikhitan. Itu salah satu pendapat ya. Oke, kita pilih B. Kalau benar dicentang, kalau salah diganti ya. Kita ke nomor 4. Bersiap. Nomor 4. Pada awal diutusnya para nabi dan rasul, khitan belum disyariatkan. Jadi pada awal-awal Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu khitan itu belum disyariatkan. Artinya belum diwajibkan gitu bahasanya. Belum ada hukumnya. Nah, tapi syariat khitan dimulai pada masa Nabi, artinya sudah mulai ditetapkan. Pada Nabi siapa? Di buku ada. Kita lihat jawabannya apa. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah A. Nabi Ibrahim. Berarti pada zaman Nabi Ibrahim, khitan telah dijadikan sebuah syariat atau ajaran. Oke, kita centang ya. Oke. Nomor 5. Perhatikan hadis berikut ini. Ingat, kalau yang bisa baca silakan baca. Kalau yang nggak bisa, belajar baca ya. Jangan bilang nggak bisa, harus berusaha. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sanah bil qaddum. Nah, menurut hadis tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dihitan pada usia berapa? Kita baca bahasa Arabnya yang tahu ya. Lihat bahasa Arabnya ini. Tamanina itu artinya 80. Sana artinya tahun, berarti 80 tahun. Berarti papan tulis membuktikan jawabannya adalah D. 80 tahun. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan. Salah satu pendapat ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh Ada 4 jawaban. A. Pamannya yang bernama Abu Lahab. B. Tabib Arab Quraisy. Artinya dokter Arab ya. C. Kakeknya Abdul Muthalib. D. Pamannya Abu Thalib. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Mungkin ada yang kenal. Ada yang punya tetangga namanya seperti ini. Nah, jawabannya adalah, kita lihat. Survei membuktikan jawabannya adalah C. Yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Kita silang ya, yang benar dicentang. Oke, nomor 7. Menurut hadis,
Khitan perempuan merupakan suatu titik. A. Kemuliaan. B. Kehinaan. C. Kelemahan. D. Kekurangan. Mana? Kita lihat di papan tulis. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah A. Kemuliaan. Kita garis ya. Oke, kita pergi ke nomor 8. Hukum khitan wajib bagi seorang laki-laki yang biasanya dilakukan pada usia. Jadi khitan itu biasa dilakukan pada usia berapa? Kalau biasanya ya di Indonesia misalnya. Umur berapa? Di buku ada. Kita lihat. Papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah A. 7 sampai 10 tahun. Kita ini ya. Benerin. Oke, dicentang ya. Nomor 9. Kita pergi nomor 9. Anak yang masih belum dihitan masih mengandung titik. A. Lemak, artinya anaknya banyak lemaknya. B. Penyakit. C. Kotoran. D. Najis. Anak yang masih belum dihitan masih mengandung. Kemarin Pak Wahab udah bahas. Apa yang bisa? Oke, kita jawab bersama-sama. Papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah D. Najis. Oke, kita centang ya jawabannya. Centang. Nah, najis. Nah, kemarin Pak Wahab udah jelasin. Kita jelasin dikit. Kalau kita belum hitan, khususnya yang cowok, ketika kita buang air kecil, maka bekas-bekas kotoran, air kencing kita akan menempel. Kalau kita belum ini sunat. Jadi ketika dia menempel akan menjadi najis. Oke? Kita pergi ke nomor 10. Masih semangat ya nomor 10 ya. Oke. Nomor 10. Indra sudah mencapai usia dewasa. Artinya usia udah dewasa, udah besar ya. Tetapi ia belum dihitan. Maka titik. Yang dilakukan Indra tidak sah. Berarti dengan umurnya Indra yang udah dewasa, tetapi dia belum hitan nih. Ketika dia mau melakukan titik. Nah, perbuatan itu dianggap tidak sah. Apa itu? Ketika kita belum hitan. A. Ibadah. B. Puasa. C. Wudu. D. Perjuangan. Siapa yang bisa? Nah, di sini ada dua jawaban ya menurut Pak Wahab. Yang jawab ini A. Benar. Yang jawab C. Juga benar ya. Oke. Dicentang ya nomor 10. Oke. Kita next. Apakah kalian masih semangat? Harus tetap semangat ya. Oke, kita masuk bagian kedua. Kita baca soalnya. Khitan merupakan perintah Allah SWT dan termasuk sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan sebagai, ingat, tujuan dari khitan, tujuan kita diserukan, kita disuruh, kita dianjurkan untuk melakukan khitan adalah, kita lihat, papan tulis membuktikan, jawabannya adalah terdengar A, yaitu memelihara kebersihan dan kesehatan. Kalian tulis di bukunya ya. Memelihara. Oh, aduh, Pak Wahab kalau tulis ini agak susah ya. Tulisan Pak Wahab jelek. Ntar kalian tulis di buku ya. Memelihara kebersihan dan kesehatan. Oke, kita lanjut nomor 2. Laki-laki yang tidak melakukan khitan, maka sholatnya titik. Ada laki-laki yang ngerasa laki-laki ya, dia belum khitan, belum sunat, terus dia sholat, maka sholatnya adalah tidak sah. Tulis tidak sah. Tidak sah, tulis ini ya. Oke, nomor 3. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang pertama kali melakukan khitan adalah siapa? Siapa yang tahu?
Kita lihat papan tulis membuktikan jawabannya adalah Nabi Adam atau Nabi Ibrahim ya. Bolehlah Nabi Adam terus atau Nabi Ibrahim. Nah, ini Pak Wahab tambahin ya Nabi Adam nih. Kalau di buku Nabi Ibrahim aja. Gak apa-apa. Nomor 4. Hukum hitan bagi perempuan adalah, jadi kalau laki-laki wajib, kalau perempuan adalah sunnah. Tulis sunnah ya di sini ya. Sunnah. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Nabi yang dihitan ketika usianya 80 tahun adalah Nabi siapa? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim. Oke, nomor 6. Kita next. Wah, pelan-pelan aja, aku belum nulis. Iya, pelan-pelan. Nah, kita pelan-pelan ya, biar ada yang nulis ya. Nomor 6. Kebiasaan orang Indonesia menghitangkan atau kebiasaan orang Indonesia ketika melakukan hitan pada putranya pada usia berapa? Kita lihat. Papan tulis membuktikan pada umur 7 sampai 10 tahun. Tulis ya. Ya, Pak Wahab kasih waktu, ntar ada yang ngeluh lagi. Siap. Nomor 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain pada usia di buku pada usia berapa? Yaitu hari ke-7 kelahiran. Tulis ya. Oke, kita next. Nomor 8. Salah satu manfaat berkhitan adalah supaya terhindar dari penyakit. Oke, penyakit apa ya? Penyakit kanker, tulis kanker ya. Nomor 9, kita baca pertanyaannya. Khitan berarti memotong atau membuang. Bagian yang dipotong ketika seorang laki-laki dikhitan adalah papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah bagian yang dipotong adalah kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki atau yang disebut kulfa. Oke, nomor 10. Salah satu manfaat khitan adalah sehat lahir batin dan terhindar dari menempelnya titik-titik pada anggota badan. Ingat, salah satu manfaat khitan adalah sehat lahir dan batin dan terhindar dari menempelnya apa? Kemarin Pak Wahab sudah jelaskan. Kita lihat papan tulis. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah menempelnya najis dan kotoran. Oke, kita next. Nah, ini bagian ketiga ya. Kalian langsung isi aja ya. Pak Wahab tinggal bacakan aja. Tuliskan 5 manfaat hitan. Jadi kalian disuruh tulis 5 manfaat hitan. Manfaat hitan yang pertama, A. Sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan kita. B. Mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. C. Sebagai sarana kesempurnaan sikap beragama seorang muslim. D. Tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. E. Mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tindakannya secara hukum. Oke, ini manfaatnya ya. Tulis ya di bukunya. Oke, kita lanjut nomor 2. Mengapa khitan diwajibkan bagi anak laki-laki? Kalau dia nanya mengapa, berarti harus ada alasannya. Karena, jawabannya harus karena. Di sini Pak Wahab kasih ini ya, karena di buku nggak ada, kalian ikutin aja. 2. Karena agar terhindar dari kotoran yang mengandung najis yang akan mengakibatkan tidak diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis ini ya, nomor 2 ya. Nomor 3. Apa akibatnya jika seorang anak laki-laki tidak mau dihitan? Jadi, kalau anak laki-laki tidak mau dihitan, ntar kenapa? Apa akibatnya?
3, jawabannya adalah mudah terkena najis dan mudah terkena penyakit kanker atau penyakit lainnya. Jadi kalau yang tidak mau hitan, yang paling utama sih mudah terkena najis. Kalau udah mudah terkena najis, maka sholatnya, ibadahnya tidak sah. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan kulub? Jelaskan. Nah, kulub ya, ada di buku. Artinya kulub atau kulfa adalah kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Yang dipotong itu adalah kulitnya. Oke, kita next. Nomor 5. Pendapat tentang hitannya Nabi Muhammad SAW. Tuliskan beberapa pendapat tentang hitannya Nabi Muhammad SAW. A. Nabi Muhammad SAW dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. B. Nabi Muhammad SAW dihitan oleh malaikat Jibril saat membersihkan dada Nabi Muhammad SAW. C. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi 3 ini adalah pendapat tentang hitannya Nabi Muhammad. Jadi ada yang bilang Nabi Muhammad SAW dihitan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan ada yang bilang Nabi Muhammad SAW dihitan oleh malaikat Jibril saat membersihkan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril nih yang membersihkan, yang menghitan Rasulullah. Yang C, Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan berhitan. Oke, sekian sampai sini ya. Bapak harap kalian menuliskan. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan ulangan harian ya. Ingat, ulangan harian kalian buka link yang ada di Google yang Pak Wahab ini share. Pak Wahab share 2 link ya, link YouTube sama link ulangan harian. Kita akan melakukan ulangan harian ya. Dan ulangan harian ini bersifat wajib. Nilainya Pak Wahab ambil, berapapun nilainya Pak Wahab akan masukkan. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan baik ya. Jadi intinya harus dikerjakan lah gitu. Oke? Oke, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab harap apa yang Pak Wahab jelaskan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Bagi kehidupan kita, khususnya bagi kalian. Sehingga akan menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan Pak Wahab doakan semoga cita-cita kalian tersampaikan walaupun dalam keadaan COVID kayak gini kalian tetap semangat ya. Oke. Sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.